Malam itu Baghdad seperti kota yang menahan napas. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma tanah kering bercampur asap kayu dari rumah-rumah penduduk. Jalan-jalan utama pasar sudah sepi, hanya sesekali terdengar derap langkah unta yang pulang terlambat atau suara pintu kayu ditutup dari dalam. Abu Nawas, yang baru saja selesai dari majelis diskusi di rumah seorang ulama, berjalan menyusuri gang sempit yang jarang dilaluinya. Gang itu sunyi, dinding-dindingnya tinggi, dan lampu minyak yang tergantung di beberapa sudut berkedip-kedip karena angin. Di sebuah tikungan, ia melihat sosok perempuan duduk di atas undakan batu. Tubuhnya agak membungkuk, kepalanya tertunduk, dan rambutnya yang tergerai sebagian menutupi wajahnya. Pakaian yang ia kenakan lusuh, warnanya pudar, dan ujungnya sedikit robek. Dari cara duduknya, Abu tahu bahwa ini bukan sekadar orang yang lelah, ini adalah orang yang terbebani. Ia mendekat perlahan, langkahnya terdengar jelas di antara keheningan. Perempuan itu tidak mengangkat kepala, seolah sudah terbiasa diabaikan oleh dunia. "Assalamualaikum," sapa Abu dengan suara lembut. Perempuan itu terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, "Waalaikumsalam," suaranya parau, seperti orang yang sudah terlalu sering berbicara dengan tangis. Abu duduk di sisi batu yang kosong, menjaga jarak sopan. "Malam ini dingin," ujarnya, mencoba membuka percakapan. "Kau tidak pulang?" Perempuan itu hanya menggeleng. Ketika Abu mencoba menatap wajahnya, ia menemukan mata yang bengkak dan lingkar hitam di sekitarnya. "Engkau tampak gelisah," kata Abu pelan. Perempuan itu menghela napas panjang. "Aku tidak hanya gelisah, Tuan. Aku hanyalah seorang yang tidak lagi dihargai di mata masyarakat, seorang pelacur." Ucapannya tajam, namun ada getir di sana. Bukan sombong, bukan pula menantang, melainkan seperti seseorang yang sudah lelah membela diri. Abu Nawas tidak terkejut. Ia sudah cukup lama hidup di Baghdad untuk tahu bahwa di balik gelar yang dunia sematkan, ada cerita yang lebih rumit. Ia tidak menegur, tidak memalingkan muka. Ia hanya duduk, membiarkan kesunyian mengisi jarak di antara mereka, karena ia tahu, kadang diam adalah awal dari percakapan yang sesungguhnya. Abu Nawas menatap perempuan itu tanpa tergesa, seolah memberi ruang untuknya bernapas di tengah beban yang ia pikul. Di langit, bulan separuh bersembunyi di balik awan tipis, menciptakan cahaya samar yang memantul di wajah pucat perempuan itu. Sesekali, angin malam berhembus membawa aroma kapulaga dari rumah-rumah yang telah menutup pintunya. Suasana begitu tenang, tapi hati Abu tahu bahwa di balik ketenangan ini ada badai yang berkecamuk di jiwa orang di depannya. "Apakah engkau memilih jalan ini karena suka?" tanya Abu perlahan, dengan suara yang tidak menghakimi. Perempuan itu mendongak sedikit, matanya memandang Abu dengan tatapan yang ragu, seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia sedang diuji atau benar-benar diajak bicara. "Suka, tidak, Tuan," jawabnya akhirnya. "Aku terpaksa, demi makan, demi hutang yang menjerat keluargaku." Abu mengangguk pelan, seolah kata-kata itu bukan hal yang asing baginya. "Setiap orang punya alasan," katanya, "tapi tidak semua orang tahu jalan pulangnya." Perempuan itu menunduk lagi, kali ini bahunya sedikit bergetar. Entah karena dingin atau karena hatinya mulai terbuka, Abu tidak bisa memastikan. Ia melanjutkan dengan nada yang hampir seperti bisikan, "Kadang, dosa bukanlah karena kita ingin melakukannya, tapi karena kita tidak melihat pintu keluar. Namun pintu itu selalu ada, meski tersembunyi." Perempuan itu menatapnya lama, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin bertanya di mana pintu itu berada, namun ia menahan diri. Di kejauhan, terdengar suara anjing menggonggong. Abu berdiri perlahan, lalu mengulurkan tangannya. "Ayo, malam ini terlalu dingin untuk duduk sendirian." Perempuan itu memandang tangan itu lama sekali. Ia terbiasa melihat tangan yang menawarkan uang, bukan tangan yang menawarkan jalan pulang. Dan untuk alasan yang bahkan ia sendiri tak mengerti, ia akhirnya menerima uluran itu. Mereka berjalan perlahan menyusuri gang yang mulai melebar menuju jalan yang lebih terang. Abu tahu bahwa jika ingin menolong seseorang, ia harus tahu seberapa kuat kemauan orang itu untuk berubah. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sekeping emas. Cahaya lampu minyak memantul di permukaannya, membuatnya tampak berkilau. "Jika aku memberimu ini," kata Abu sambil membuka telapak tangannya, "apakah engkau akan berhenti malam ini?"
Perempuan itu terdiam, matanya terpaku pada koin itu, pupilnya membesar, dan bibirnya bergerak seolah ingin berkata, ya, namun tidak segera terucap. Aku akan berhenti malam ini, katanya akhirnya dengan suara serak. Tapi, esok aku mungkin kembali lagi. Abu tersenyum tipis, tidak kecewa mendengar jawabannya. Kejujuranmu sudah langkah pertama, ujarnya. Esok akan kita bicarakan, jika engkau sungguh ingin berubah. Ia menutup telapak tangannya dan menyimpan koin itu kembali. Wanita itu sedikit terkejut, bukan karena koinnya disimpan, tetapi karena Abu tidak marah atau memaksa. Ia melanjutkan, banyak orang ingin menolong, tapi hanya sedikit yang mau berjalan bersama orang yang ditolong. Aku tidak akan memberimu emas sekarang. Aku akan memberimu sesuatu yang lebih sulit, kesempatan. Perempuan itu memandangnya, kali ini dengan tatapan yang berbeda. Ada rasa penasaran, bercampur takut, namun juga secercah harapan yang belum berani tumbuh. Mereka melangkah menuju ujung jalan, melewati deretan rumah bata dengan pintu kayu berukir sederhana. Abu berhenti di depan sebuah rumah kecil dengan jendela yang masih terang. Ia mengetuk perlahan. Dari dalam, terdengar suara langkah tergesa. Seorang perempuan tua membuka pintu, keriput di wajahnya membentuk senyum hangat. Abu Nawas, sudah lama kau tak singgah, katanya. Assalamualaikum, Ummu Salim. Malam ini aku membawa tamu, jawab Abu. Perempuan tua itu menatap perempuan yang bersama Abu, lalu tersenyum tanpa bertanya macam-macam. Masuklah, anakku. Malam ini udara terlalu kejam untuk kalian di luar. Di dalam rumah, aroma sup daging dan roti panggang memenuhi udara. Mereka duduk di dekat tungku kayu yang menyala lembut. Ummu Salim menuangkan sup ke mangkuk dan memberikannya kepada perempuan itu. Ia ragu-ragu memegang sendok, lalu mulai makan perlahan. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena rasa hangat sup, tetapi karena ini pertama kalinya dalam waktu lama ia merasa seperti tamu yang dihormati. Abu duduk sambil menatap nyala api, membiarkan kehangatan malam itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Kadang, penyembuhan dimulai dari kehangatan sederhana, makanan, atap, dan penerimaan. Pagi berikutnya, matahari Baghdad menembus jendela rumah Ummu Salim, menebarkan cahaya keemasan. Perempuan itu duduk di beranda, memandangi jalan yang mulai ramai oleh pedagang dan anak-anak yang berlarian. Abu duduk di kursi bambu di seberangnya, menunggu ia berbicara. Akhirnya, perempuan itu menghela napas panjang. Aku tidak selalu seperti ini, katanya lirih. Dulu aku menjual kain di pasar bersama suamiku. Kami hidup sederhana, tapi cukup. Sampai suatu hari ia jatuh sakit. Uang habis untuk obat, dan tokoku sepi. Ketika ia meninggal, aku tidak hanya kehilangan suami, aku kehilangan segalanya. Air matanya mulai mengalir, tapi ia terus bercerita. Penagih hutang datang, menuntut bayaran yang tak mampu kubayar. Salah satu dari mereka berkata ia punya cara, ternyata jebakan. Sejak itu, aku terperangkap. Semakin aku ingin keluar, semakin kuat jeratnya. Abu mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, kadang orang hanya butuh satu pendengar untuk bisa mulai membebaskan diri dari beban yang dipikul. Banyak orang di Baghdad menilaiku hanya dari apa yang mereka lihat, lanjutnya. Tapi tidak ada yang bertanya bagaimana aku sampai di sini. Abu menatapnya dalam. Sekarang aku bertanya, dan aku mendengarnya. Kata-kata itu membuat perempuan itu terdiam lama, sebelum akhirnya tersenyum samar, senyum yang lebih mirip doa diam-diam. Siang itu, di ruang tamu kecil Ummu Salim, Abu dan perempuan itu duduk berhadap-hadapan. Abu berbicara dengan nada lembut tapi tegas. Kau tahu, kehormatan tidak hilang karena pekerjaanmu. Kehormatan hilang jika kau menyerah pada keadaan. Perempuan itu menatapnya heran. Bagaimana bisa aku masih punya kehormatan, setelah semua ini? Abu tersenyum. Kehormatan bukan pakaian yang bisa diambil orang. Ia ada di hatimu. Orang bisa mencuri hartamu, tubuhmu, bahkan namamu. Tapi mereka tidak bisa mencuri siapa dirimu, kecuali kau yang memberikannya. Ia mengambil segenggam pasir dari pot bunga di sudut ruangan. Lihat pasir ini. Jika aku menjatuhkannya ke tanah, ia kotor. Tapi jika aku membawanya ke sungai, ia akan bersih kembali. Hati manusia pun begitu. Perempuan itu terdiam, memandangi butiran pasir di tangan Abu. Jika kau mau, lanjutnya, aku bisa menunjukkan jalan untuk membersihkan hati itu. Tapi kau harus mau melangkah sendiri. Aku hanya bisa menemanimu, bukan berjalan menggantikanmu.
Perempuan itu mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, jalan pulang itu benar-benar ada. Pasar Baghdad di pagi hari seperti lautan warna dan suara. Penjual rempah menata karung-karung berisi kayu manis, lada, dan kapulaga. Aroma harum bercampur dengan bau roti panggang dari warung terdekat. Abu Nawas berjalan bersama perempuan itu, melewati deretan pedagang kain yang memamerkan sutra, katun, dan wol dalam gulungan tinggi. Mereka berhenti di sebuah toko sederhana milik seorang pedagang tua bernama Hakam. Hakam adalah teman lama Abu, terkenal jujur meski keras dalam berbicara. "Hakam," sapa Abu, "aku membawa seorang pekerja untukmu. Ia cekatan, pandai melipat kain, dan butuh kesempatan." Hakam memandang perempuan itu dari ujung kepala hingga kaki. Matanya tajam, tapi bukan merendahkan, lebih seperti menilai apakah ia mampu bertahan di kerasnya pasar. "Kau bisa menjual kain?" tanya Hakam. Perempuan itu mengangguk pelan. "Aku pernah melakukannya bertahun-tahun lalu." Tanpa banyak kata, Hakam menyerahkan selembar kain biru. "Lipat ini dengan rapi." Tangan perempuan itu awalnya ragu, namun perlahan gerakannya mantap. Lipatan demi lipatan terbentuk, rapi seperti dulu di tokonya sendiri. Hakam mengangguk puas. "Mulai besok, kau bekerja di sini. Upahmu cukup untuk makan dan sewa rumah kecil. Tapi ingat, di pasar ini, kejujuran adalah harga tertinggi." Perempuan itu tertegun. Ia belum sepenuhnya percaya bahwa hidupnya bisa berubah. Abu menepuk bahunya. "Mulai hari ini, engkau menjual kain, bukan menjual dirimu." Kalimat itu menancap dalam di hatinya, seperti sebuah janji yang harus ia tepati. Malam itu, Baghdad kembali sunyi setelah pasar tutup. Perempuan itu berjalan pulang dengan langkah ringan, masih memegang sekantong kecil roti dan kurma hasil upah pertamanya. Namun di tikungan, seorang lelaki muda dengan jubah mahal berdiri bersandar pada dinding. Senyumnya licik, matanya menilai dari ujung kaki hingga kepala. "Aku mengenalmu," katanya. "Dulu kau bisa menghasilkan 10 kali lipat dari roti dan kurma itu dalam satu malam. Mau kuingatkan caranya?" Ia mengeluarkan kantong kulit yang berat berisi koin perak. Suara koin itu beradu, memanggil memori lapar dan kekurangan. Perempuan itu terdiam lama. Bayangan hutang dan lapar menyeruak di benaknya. Namun bersamaan dengan itu, terlintas wajah Abu Nawas, senyum hangatnya, kata-kata bahwa kehormatan tidak hilang kecuali jika ia yang memberikannya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata tegas, "Aku tidak kembali ke sana. Simpan uangmu." Lelaki itu tertawa kecil, lalu pergi sambil menggeleng. Perempuan itu melanjutkan langkahnya, kali ini lebih cepat. Ia sadar, godaan akan selalu ada, tapi pilihannya kini berbeda. Keesokan paginya, ia menemui Abu Nawas di sudut pasar, tepat di warung kopi tempat para pedagang berkumpul. "Tuan," katanya, "tadi malam seseorang menawarkanku banyak uang untuk kembali, aku menolak. Tapi hatiku masih gemetar. Aku takut lain kali aku tidak sekuat itu." Abu tersenyum, tidak memuji secara berlebihan. Ia justru mengeluarkan beberapa keping perak dari kantongnya dan memberikannya padanya. "Ambil ini," kata Abu. Perempuan itu heran. "Untuk apa? Bukankah uang justru bisa menggoda?" Abu menatapnya serius. "Gunakan ini untuk memberi, bukan menerima. Jika kau ingin menguatkan hati, jadikan dirimu sumber kebaikan. Orang yang memberi akan lebih sulit dijual kembali kepada keburukan." Perempuan itu mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Ia memasukkan koin itu ke sakunya, berniat mencari orang yang lebih membutuhkan. Sore itu, langit Baghdad berubah keemasan. Perempuan itu berjalan ke tepian jalan, mencari penerima yang tepat untuk koin dari Abu. Di sebuah sudut, ia melihat 3 anak kecil dengan pakaian compang camping sedang mengais sisa makanan dari tong sampah pasar. Ia mendekat, lalu jongkok agar sejajar dengan mata mereka. "Ambil ini," katanya sambil memberikan 1 koin perak kepada masing-masing anak. Mata mereka berbinar, dan mereka langsung berlari ke arah penjual roti. Melihat itu, perempuan itu merasa sesuatu yang baru di dadanya, hangat, ringan, seperti beban yang berkurang. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan perasaan itu. Mungkin benar kata Abu Nawas, memberi bukan hanya menguatkan hati, tapi juga mengingatkan bahwa kita masih berguna bagi orang lain. Beberapa hari kemudian, Abu mengajaknya berjalan di tepi sungai Tigris. Air mengalir tenang, memantulkan cahaya sore.
Di kejauhan, perahu-perahu kecil berlayar lambat, membawa barang dagangan. Abu berjalan pelan, membiarkan suara air mengiringi percakapan mereka. Dunia ini seperti pasar, kata Abu tiba-tiba. Ada yang menjual harga dirinya, ada yang menjual kebaikannya. Pilihlah yang kedua. Perempuan itu menatap sungai, memikirkan kata-kata itu. Tapi menjual kebaikan tidak selalu dibayar, Tuan. Abu tersenyum tipis. Benar, tapi balasannya tidak selalu berupa koin. Kadang balasannya adalah hati yang tenang, tidur yang nyenyak, dan wajah yang bisa kau pandang di cermin tanpa rasa malu. Itu lebih mahal dari semua koin di Baghdad. Angin sore berhembus, membuat rambut perempuan itu berkibar. Ia tahu, meski perjalanan ini belum selesai, ia telah melangkah jauh dari malam-malam gelap yang dulu menjeratnya. Pagi itu, pasar Baghdad kembali riuh. Terik matahari memantulkan cahaya dari atap-atap kain berwarna yang menaungi para pedagang. Di tengah keramaian itu, di toko kain milik Hakam, berdirilah perempuan yang dulu duduk termenung di lorong sunyi. Kini ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, jilbabnya terikat bersih, dan wajahnya memancarkan rasa percaya diri. Tangannya lincah melipat kain, menata gulungan sutra dan katun di rak-rak. Ia menyapa pembeli dengan senyum tulus, menawarkan harga yang wajar, dan bahkan membantu memilihkan warna yang cocok untuk setiap pelanggan. Orang-orang yang dulu mengenalnya hanya dari kabar buruk, kini memandangnya dengan rasa heran, beberapa bahkan tidak percaya bahwa ia adalah orang yang sama. Abu Nawas berdiri di kejauhan, mengamati tanpa perlu ikut campur. Ia tahu bahwa perubahan sejati tidak datang dari paksaan, melainkan dari kemauan sendiri. Hakam, si pemilik toko, bahkan sempat berkata padanya, "Kau benar, Abu. Dia pekerja yang jujur dan cekatan. Aku tidak menyesal memberinya kesempatan." Di antara suara tawar-menawar dan riuh pasar, perempuan itu merasa ada sesuatu yang kembali padanya, kehormatan. Bukan karena semua orang kini menghargainya, tapi karena ia sendiri telah mulai menghargai dirinya. Menjelang senja, perempuan itu berjalan menuju rumah Abu Nawas. Ia membawa sekeranjang kecil berisi roti hangat dan kurma sebagai tanda terima kasih. Di halaman, Abu sedang menyiram tanaman. "Tuan," katanya sambil menunduk, "aku datang untuk mengucapkan terima kasih." Abu menatapnya sambil tersenyum. "Terima kasih untuk apa? Jalan yang kau tempuh adalah pilihanmu sendiri." Perempuan itu menggigit bibir, lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Engkau menyelamatkanku, bukan dengan uang, tapi dengan mengingatkanku bahwa aku berharga." Abu menatapnya lama, lalu meletakkan kendi air di tanah. "Tugas manusia hanyalah mengetuk pintu hati orang lain," ujarnya lembut, "sisanya urusan Tuhan." Mata perempuan itu berkaca-kaca. Ia tidak hanya mendengar kata-kata itu sebagai nasihat, tapi sebagai pengingat bahwa pertolongan sejati datang dari niat untuk mengangkat, bukan merendahkan. Kisah perempuan itu perlahan menyebar di Baghdad. Di pasar, di warung kopi, bahkan di rumah-rumah penduduk, orang-orang menceritakan bagaimana ia meninggalkan masa lalu kelam dan memulai hidup baru. Ada yang menceritakan dengan kagum, ada pula yang masih meragukan. Beberapa perempuan yang berada di jalan serupa mulai mencari Abu Nawas, berharap mendapat bantuan yang sama. Namun Abu selalu berkata, "Aku bukan penyelamat. Aku hanya menunjukkan pintu. Kau sendiri yang harus melangkah masuk." Cerita itu menjadi bahan renungan di majelis-majelis. Ulama mengingatkan bahwa Tuhan membuka pintu taubat selebar-lebarnya, dan bahwa menolong orang yang terjatuh adalah amal besar. Sementara itu, perempuan itu sendiri lebih memilih diam, membiarkan perbuatannya menjadi bukti perubahan, tanpa perlu membela diri di hadapan siapapun. Suatu sore, Abu Nawas berjalan bersama beberapa muridnya melewati pasar. Mereka melihat seorang pemuda yang baru saja jatuh dari gerobak karena kakinya tersandung. Beberapa orang tertawa, yang lain hanya lewat. Abu menghampiri, menolongnya berdiri, lalu membenarkan barang-barangnya. Seorang murid bertanya, "Guru, mengapa engkau mau repot menolong orang yang bahkan kita tidak kenal?" Abu tersenyum, lalu menjawab, "Jika kau melihat seseorang jatuh, jangan injak, bantu ia berdiri. Karena bisa jadi, besok kau yang membutuhkan tangan untuk bangkit." Kata-kata itu diam-diam juga didengar oleh perempuan yang pernah ia tolong. Dari kejauhan, ia tersenyum sambil menata kain di tokonya. Ia tahu, apa yang ia alami bukan hanya kisah tentang dirinya, tapi tentang semua orang yang pernah jatuh dan ingin berdiri kembali.